Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah al-munasibah uridu an ashrah lakum anil mabada'i wa a'sabil lughah. Walakin qabla dhalik uridu an u'arifa nafsi lakum awalan. Ismil kamil Muhammad Khairul Fahmi. Ana minal fasl rabi' alif fi qismi alim al-lughah al-arabiyyah fil jami'ah Syekh Nurjati al-Islamiyah al-Hukumiyah Cirebon. Taib da'wanan nabda'u mubasharatan fi naqashina hada. Qabla dhalik afwan satakallam bil lughah Indonesia. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait pengertian dan macam-macam prinsip psikologi bahasa dan macam-macam prinsip saraf bahasa. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama itu ada prinsip-prinsip psikologi bahasa. Jadi, psikologi bahasa itu atau yang biasa kita sebut sebagai psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakai suatu bahasa itu membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Terus juga psikologi bahasa atau psikolinguistik itu merupakan kajian bahasa yang melibatkan dua disiplin ilmu, yakni ilmu psikologi dan juga ilmu linguistik. Psikolinguistik ini membahas hubungan bahasa dengan otak dalam memproses dan menghasilkan ujaran dan pemerolehan bahasa. Psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa Arab dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kita langsung saja kita sebutkan terkait prinsip-prinsip psikologi bahasa. Yang pertama itu ada prinsip kognitif. Nah, prinsip ini menekankan bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir dan memahami dunia. Seperti itu. Terus yang kedua ada prinsip pembelajaran. Prinsip ini menjelaskan bahwa bahasa dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengannya lingkungan. Terus selanjutnya ada prinsip sosial. Nah, prinsip ini menyoroti bahwa bahasa adalah fenomena sosial yang berkembang dalam konteks interaksi antar individu. Selanjutnya ada prinsip perkembangan. Prinsip ini juga berfokus pada bagaimana kemampuan berbahasa berkembang seiring bertambahnya usia individu. Selanjutnya ada prinsip pragmatik. Nah, prinsip ini menjelaskan bagaimana konteks sosial dan situasional mempengaruhi makna dari penggunaan bahasa. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip saraf bahasa. Dalam perspektif neuroscience pendidikan Islam, manusia merupakan kesatuan antara dimensi jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Jasmani yang meliputi struktur fisik, termasuk otak dan saraf-saraf, berfungsi sebagai wadah bagi roh dan medium untuk mengaktualisasikan potensi spiritual. Saraf bahasa merujuk pada sistem jaringan saraf di otak yang memungkinkan manusia untuk memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa. Sistem saraf manusia juga terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, yang bekerja sama secara sinergis untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, apa aja sih macam-macam prinsip saraf bahasa itu? Yang pertama ada prinsip lokalisasi. Bahasa dikendalikan oleh area-area khusus di otak, terutama hemisfer kiri, di kiri. Area Broca atau produksi bicara. Terus juga ada area Wernicke atau pemahaman bahasa. Gelap sekali muka saya. Selanjutnya ada prinsip literasi. Bahasa umumnya berada di hemisfer kiri otak, yaitu 90% orang dewasa, terutama yang tangan kanan. Terus juga ada prinsip plastisitas otak. Nah, apa sih itu? Nah, otak dapat beradaptasi atau berubah dalam memproses bahasa, terutama pada anak-anak. Jika satu bagian rusak, bagian lain bisa mengambil alih fungsinya. Seperti itu.
Selanjutnya ada prinsip jaringan bahasa. Nah, bahasa tidak tergantung pada satu area, tetapi pada jaringan yang saling berhubungan. Terus yang terakhir ada prinsip pemrosesan serial dan paralel. Nah, proses bahasa ini juga terjadi dalam urutan tertentu dan juga secara simultan atau paralel. Nah, seperti ketika memahami makna dan struktur kalimat bersamaan. Mungkin ya, jadi kesimpulannya itu psikologi bahasa atau psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakai suatu bahasa membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Terus juga kalau saraf bahasa merujuk pada sistem jaringan saraf di otak yang memungkinkan manusia untuk memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.